Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Lailatul Rahma, PPB 3W Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, di sini saya akan mewawancarai beberapa penyuluh yang ada di BPP Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Nah, ikuti yuk keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujiono, PPL Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pak Yazid Basomi, PPL Jogoroto. Di Darajat, penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kecamatan Jogoroto, PPP Jogoroto, untuk wilayah binaan Desa Tambar dan Desa Janti, ya Pak. Ya, kebetulan di sini saya sudah hampir setahun menangani wilayah binaan di sini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Arifin. Saya bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jogoroto dengan 3 wilayah binaan saya. Tiga wilayah binaan Desa Jogoroto, Desa Mayangan, dan Desa Jarak Kulon. Dalam melakukan penyuluhan pertanian, kami selaku penyuluh perlu menentukan beberapa metode yang akan dilakukan. Salah satu metode yang dilakukan dalam melakukan penyuluhan pertanian, salah satunya yaitu metode ceramah. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Dan yang terakhir ada metode dengan cara gencar. Kenapa ada beberapa perpaduan dalam melakukan metode penyuluhan? Nanti tergantung bagaimana materi yang akan kita sampaikan. Semisal dalam melakukan penyuluhan sekolah lapang, kita memerlukan metode ceramah, metode diskusi, dan dilengkapi dengan perpaduan metode gencar. Gencar di sini dilakukan dengan membuat lahan percobaan dalam melakukan sekolah lapang. Itulah beberapa metode penyuluhan pertanian yang dilakukan penyuluh pertanian Kecamatan Jogoroto. Laku, latihan dan kunjungan ke petani, terus pertemuan, terus langsung ke lapangan, langsung bertemu dengan petani di lapangan. Metode penyuluhan yang sering digunakan di Kecamatan Jogoroto itu bervariasi. Kami ada 11 desa di sini, 11 wilayah binaan, ya kan. Untuk dasar penentuan materi penyuluhan itu kita dasarkan dari penyusunan programa tentu saja di tahun sebelumnya. Jadi kita menggunakan materi-materi penyuluhan itu merupakan masalah, kita selalu meranking berdasarkan programa desa, permasalahan apa yang kira-kira paling urgent di situ. Materinya berdasarkan tingkat kebutuhan, keseriusan permasalahan, dan tingkat masalah yang harus segera ditangani. Jadi itu yang materi yang akan kita sajikan, tentu saja materi yang paling urgent di wilayah binaan masing-masing. Itu tentunya berbeda antara wilayah binaan satu dengan wilayah yang lain. Biasanya pakai semacam brosur ataupun leaflet ya, yang kita bagikan ke masing-masing petani. Harapannya nanti setelah pertemuan ini setelah hasil pertemuan dengan leaflet yang kita bagikan ataupun brosur yang kita bagikan, dia bisa membaca di rumah pada saat senggang, ataupun dia bisa menyimpan leaflet atau brosur itu, dan pada saat dia membutuhkan nanti dia bisa membacanya lagi di rumah. Biar istilahnya kalau orang tua itu kan gampang lupa ya. Sekarang mungkin didengar dia paham, mungkin 2 hari 3 hari ketika ditanya dia lupa. Salah satu media yang bisa kita berikan yaitu PowerPoint. PowerPoint berupa slide gambar berjalan, atau juga bisa dengan cara media pemutaran video. Bisa juga kita menggunakan media brosur, leaflet, dan lain-lain. Media penyuluhan yang kita berikan
itu tergantung nanti bagaimana audiensinya. Biasanya kalau untuk para pemuda tani itu lebih suka dengan media yang teknologinya lebih tinggi, seperti pemutaran video, penggunaan PowerPoint, brosur juga bisa. Nah, untuk petani yang lebih istilahnya petani yang agak tua itu lebih suka menggunakan media pemutaran video, karena mereka dengan memberikan video, misalkan salah satunya contoh video pengendalian hama dan penyakit, dia akan lebih mudah mengamati, memahami, dan mendengar. Itulah media penyuluhan yang dilakukan di BPP Kecamatan Jogoroto. Ya yang penting aspeknya ya biar petani mengerti bisa melaksanakan titik itu aja. Nah, dalam aspek penyuluhan, apakah yang harus diperhatikan dalam menentukan metode yang dilakukan? Ya, menentukan metode itu pertama pastinya kita melihat audiensnya. Ya, kembali lagi seperti tadi, menentukan metode dan media, kita melihat dulu pertama tingkat pendidikan. Makanya di sini Programa dan IPW memegang peranan penting. Kita ketika IPW identifikasi potensi wilayah itu petaninya kita harus bisa petakan. Usianya berapa saja, tingkat pendidikannya bagaimana, ya kan? Jadi menentukan media dan metode dan media penyuluhan berdasarkan tingkat, ya kan, tingkat pendidikan dan ya tentu saja sumber daya manusia. Ada yang tingkat pendidikannya rendah mungkin tapi intelijensinya tinggi. Kita bisa menggunakan metode-metode yang sifatnya sudah up to date. Itu. Jadi tingkat pendidikan dan usia. Biasanya kalau semacam itu kita menentukan lebih paling efektifnya kita praktek langsung ataupun pengamatan langsung di lapangan. Itu biasanya semacam itu. Tapi kalau untuk yang adik-adik di tingkatan SLTA atau Kecelakaan Taruna Bumi, kita akan lebih selain teorinya kita matangkan juga praktek di lapangan. Secara idealis, secara adik-adik yang tingkatan di bangku-bangku sekolah, pola pikirnya akan lebih bisa diajak untuk berpikir lebih dalam. Penentuan materi itu didasarkan sesuai dengan apa yang diperlukan petani, seperti itu. Jadi misalkan pada saat ini waktu musim tanam jagung, petani perlu diberikan penyuluhan tentang bagaimana berbudidaya tanaman jagung, bagaimana cara pengendalian hama tanaman jagung, seperti itu. Atau juga kadang-kadang petani itu meminta, Pak, saya minta penyuluhan berupa teknologi baru tentang ini. Itu kita harus memperhatikan agar nanti materi yang kita sampaikan dalam melakukan penyuluhan itu tepat sasaran dan dapat diterima oleh petani, dan akhirnya petani mau melaksanakan apa yang didapat dari penyuluhan yang dilakukan. Disesuaikan kebutuhan petani. Ya, kita mau turun tanam apa yang bisa kita laksanakan, kita mau pasca panen apa yang menggunakan mekanik atau menggunakan manual gitu. Terus bagaimana masalah kalau kita mau masalah pengairan, ya ngomongnya pengairan sesuai dengan tema yang dibutuhkan petani. Kalau bisa, kalau panen raya itu harganya bisa baik. Kita dituntut untuk bagaimana petani menghasilkan produktivitas dengan baik. Ternyata kalau pas panen harganya turun dengan harga kan ya bertolak belakang, berbanding terbalik, berbanding lurus. Fasilitasi di bidang penyuluhan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk bisa menyampaikan materi ataupun bahasan kepada petani. Harapan kita bisa difasilitasi oleh pemerintah biar nanti dengan alat-alat yang ada yang lebih bisa gampang dimengerti oleh petani menyampaikan materi-materi yang disampaikan. Harapan penyuluh, kami selaku penyuluh pertanian di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berharap bahwa kesejahteraan petani itu
harus dipertahankan, harus ditingkatkan. Karena selama ini petani sudah melakukan budidaya dengan baik, sudah melakukan peningkatan produksi dengan baik. Cuma kadang-kadang harga komoditas pertanian yang kurang mendukung bagi petani. Kami selaku penyuluh berharap semoga pemerintah dapat menjamin kepastian harga produk-produk yang dihasilkan para petani. Mungkin itu harapan kami kepada negara untuk petani Indonesia. Harapan kami selaku penyuluh pertanian, semoga penyuluh pertanian ini dikasih istilahnya bekal di sini, baik berupa teknologi, baik berupa fasilitas, istilahnya penyuluh dikasih pelatihan berupa teknologi terbaru yang nanti akhirnya bisa disampaikan kepada petani. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, karena sebenarnya bantuan-bantuan yang diberikan itu sudah sangat banyak, mulai dari alat, mulai dari program-program, mulai dari PP dan lain sebagainya. Cuman terkadang masalah yang ada di lapangan itu kebanyakan masalah non teknis, seperti harga jual yang turun ketika musim panen raya, ya kan. Terus seperti banyak lagi terus masalah-masalah non teknis, diantaranya pemberian bantuan yang sebenarnya bagus tapi kadang waktunya tidak sesuai karena tidak pas gitu. Seperti contoh dapat bantuan padi tapi potan-potan sudah pada beli bibit semua gitu. Biasanya gitu sih, waktu saja sih, waktu pemberian bantuan. Terus ya itu saja mungkin dari saya kira bantuan sudah cukup, bantuan seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani sudah cukup, tinggal bagaimana sekarang kelompok itu bisa memaksimalkan. Terima kasih Bapak waktunya yang telah diberikan. Ya, sama-sama Mbak, semoga cepat lulus, sekolahnya lancar. Amin. Ya kan, terus bisa membantu kami ini PPL yang ada di lapangan, karena kami membutuhkan ide-ide yang fresh dari teman-teman mahasiswa Pofakta. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut, saya tak kembali ke lapangan. Nah, tadi merupakan rangkaian wawancara di BPP Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan beberapa penyuluh yang bekerja di BPP tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.